Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, mata kuliah pemanfaatan sumber daya Institut Teknologi Kalimantan, akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai pemanfaatan potensi sumber daya di wilayah Balikpapan Barat tentang kelapa. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2, yaitu yang pertama Aditya Wicaksono dengan NIM 01171004. Kemudian yang kedua Gary Geraldi Matulesi dengan NIM 09171031. Kemudian yang ketiga ada Hanesti Dwi Kumoro dengan NIM 09191030. Kemudian yang keempat ada Elias Sabet dengan NIM 14191017. Kemudian yang kelima ada Febiola Melinda Siregar dengan NIM 14191019. Kemudian yang keenam ada Mariatul Husna dengan NIM 14191025. Kemudian yang ketujuh ada Muhammad Gilang dengan NIM 14191029. Kemudian yang kedelapan yang terakhir yaitu Praha Farizal Piareza dengan NIM 14191035. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Praha. Terima kasih Saudara Gilang. Nah, jadi dari judul yang tadi, pemanfaatan itu di wilayah Balikpapan Barat. Balikpapan Barat merupakan kecamatan di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, memiliki luas wilayah perairan 37,49 km persegi dan wilayah daratannya 179,952 km persegi. Kecamatan ini memiliki 6 kelurahan, yaitu Baru Ilir, Margomulyo, Margasari, Baru Ulu, Baru Tengah, dan Karyangau. Wilayah ini memiliki potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk keberlanjutan, yaitu buah kelapa. Selanjutnya, kelapa sebagai komoditi komersial. Tanaman kelapa dikenal sebagai tree of life yang dapat meningkatkan kualitas ekonomi jika diolah dengan baik. Seluruh bagian tanaman kelapa mempunyai manfaat yang besar, terutama pada daging buahnya yang dapat diolah menjadi aneka camilan, santan, kopra, dan minyak kelapa. Alasan utama yang membuat kelapa menjadi komoditi komersial adalah karena semua bagian kelapa dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Ya, kemudian ada pemanfaatan kelapa sebagai VCO. VCO yang artinya Virgin Coconut Oil atau minyak kelapa murni merupakan produk yang dapat dihasilkan dari daging buah kelapa serta banyak diminati karena dikenal memiliki banyak khasiat untuk kesehatan dan kecantikan. VCO juga mempunyai sifat tahan terhadap panas, cahaya, oksigen, dan tahan terhadap proses degradasi. Dengan sifat itu, minyak ini dapat disimpan pada suhu kamar selama bertahun-tahun. Dalam pemanfaatannya, VCO dapat dikonsumsi secara langsung atau dipakai untuk memasak. Iya, peminatan akan produksi VCO, Virgin Coconut Oil, sangat tinggi. Namun, volume produksi VCO dalam negeri masih belum maksimal. Nah, hal ini tentu saja akan menjadikan atau membuka peluang bagi petani kelapa serta produsen VCO sendiri agar lebih memacu jumlah produksinya dengan tetap mengedepankan kualitas. Oke, selain dimanfaatkan menjadi VCO, nah air kelapa juga dapat dimanfaatkan menjadi nata de coco. Produk ini dapat diolah menjadi berbagai minuman seperti puding, campuran jeli, manisan, dan produk lainnya. Nah, produk olahan nata de coco ini mempunyai daya tahan yang relatif lama dan dikemas siap saji, sehingga banyak disukai konsumen dari berbagai kalangan. Biaya produksinya pun relatif rendah, sehingga produk ini dapat mudah bersaing di pasaran. Kemudian di sini
ada pemanfaatan limbah tempurung kelapa menjadi briket. Tempurung kelapa dapat digunakan dalam pembuatan briket. Briket arang tempurung kelapa merupakan salah satu sumber energi alternatif yang diminati oleh pasar ekspor. Batok kelapa biasanya tidak dimanfaatkan lagi dan terbuang begitu saja, sehingga menimbulkan penumpukan limbah tempurung kelapa. Untuk mengurangi jumlah limbah tempurung kelapa tersebut, maka digunakanlah tempurung kelapa untuk menjadi bahan baku briket. Untuk cara pembuatannya pun, yaitu briket arang dibuat dengan campuran bahan yang memiliki nilai karbon yang tinggi dan dengan memampatkannya pada tekanan tertentu yang lalu serta dipanaskan pada suhu tertentu sehingga kadar airnya bisa ditekan seminimum mungkin. Maka akan dihasilkan bahan bakar yang memiliki densitas yang tinggi, nilai kalori yang tinggi, serta asap buangan yang minimum. Dari pembahasan sebelumnya, kita bisa mendapatkan hasil perbandingannya antara 1 liter minyak tanah setara dengan 1,6 kg briket kelapa, harga 1 liter minyak tanah sebesar 17.000 dan 1 kg briket sebesar 8.000. Dalam penggunaannya 1 liter minyak tanah untuk mendidihkan air selama 8 sampai 10 jam, sedangkan 1 kg briket tempurung kelapa untuk mendidihkan air selama 9,5 jam. Selain itu, perbandingan kalori dari minyak tanah sebesar 9.000 K per liter, sedangkan kalori briket sebesar 6.100 kalori per gram. Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan briket lebih efisien dan hampir sama harganya dengan minyak tanah, sehingga briket tempurung kelapa dapat menjadi pengganti penggunaan minyak tanah yang terbilang sudah sangat langka. Selain itu, briket sebagai sumber energi terbarukan menjadi sumber energi alternatif pengganti bahan bakar minyak. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.